Baik, kita sudah mulai rekam. Saya ambil screenshot dulu. Saya izin share. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam dan bahagia. Tapi pun, Ya, Bung. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, kakak-kakak sekalian, saya mengingatkan kembali kesepakatan bersama yang kita lakukan di masa orientasi kemarin. Yang pertama adalah diharapkan kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ternyata terbukti Kak Tony tadi, Kak Ferry tadi teknis ya, teknis itu wajar saja, nggak apa-apa, yang penting bisa berjalan. Lanjut. Halo kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke. Agenda kita sesi ini, kakak-kakak akan melakukan backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Di aktivitas pertama, kakak-kakak akan melakukan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, sebelum saya berlanjut, kakak-kakak tentunya sudah membaca modul yang ada di LMS ya. Modul di LMS itu seyogianya adalah kakak-kakak dibaca dan memahami isi dari modul tersebut, karena pembelajaran era sekarang ini ya pembelajarannya secara LMS. Maka ketika kakak-kakak tidak membuka LMS ya tidak bisa berurutan gitu. Dan dibiasakan ketika kita Zoom ini usahakan berurutan lewat LMS masuknya. Kalaupun susah ya kita cari alternatif lain gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, kalau kakak-kakak sudah membaca membaca LMS, modul di LMS, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, ini saya mau tanya satu-satu nih. Menurut Kak Gunawan, menurut Kak Gunawan ini skalanya berapa, Kak? Kak Gunawan ini pemahaman tentang kurikulum PJOK 1 sampai 10 berapa, Kak? Yang lainnya yang bisa yang kesulitan komunikasi bisa lewat ini, Kak, lewat kolom chat aja nggak apa-apa. Silakan, kalau nggak tuliskan di kolom chat. Kak Ferry Agustoni bisa dituliskan di kolom chat. Kalau yang mau langsung komentar, silakan komentar. Kak Gunawan, oke, dipersilakan Kak Gunawan. 1 sampai 10. Iya Kak, terima kasih kesempatannya. 85. 85. Oke. Kenapa 85, Kak Gunawan? Bisa diberikan Karena
Iya, karena sekarang ini kita kan berorientasi pada peserta didik. Mm-mm. Jadi peralihan mungkin diperlukan untuk eh, eh, sebagai guru pengajar, karena adanya peralihan sekarang ke peserta didik itu lebih lebih memperbanyak lagi ilmu supaya bisa diterapkan ke peserta didik. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, jadi Kak Gunawan ini merasa perlu adanya adaptasi lebih gitu ya Kak ya. Jadi kalau dengan paradigma yang lama kita mengajar masih dengan apa namanya teacher center, berpusat pada guru. Nah sekarang ini yang sudah kita pelajari kemarin itu kan student center ya. Jadi student center, maka kita membawakan materi tentang student center ini kan perlu adaptasi. Mungkin kira-kira begitu ya Kak Gunawan ya. Jadi perlu Ya, Kak. perlu adaptasi yang lebih mendalam gitu ya. Jadi makanya nilainya 85 ya. Oke. Kak Tony bisa dituliskan di kolom chat kira-kira skala Kak Tony itu 1 sampai 10 itu berapa pemahaman tentang kurikulum PJOK? Atau Kak Wati? Yuk, silakan. Kak Wati bisa open mic? Atau Kak Ponimin mungkin mau punya pendapat lain, kira-kira menilai diri kita sendiri itu berapa Kak Ponimin? Ya. Oke, kalau saya 90. Karena apa ya? 90 Kak. Ya. Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, karakter anak itulah dinilai dari sejak usia dini, maksudnya begitu ya. Tapi Ya, kalau ya. guru merdeka ini kan sekarang sebagai pendidik itulah harus ramah anak. Artinya anak sekarang kan sudah agak berbeda, artinya kemajuannya dengan guru pun sudah berbeda jauh. Mungkin sekarang anak-anak kan suruh menghafalkan Forfil 5 atau Pancasila atau gimana ya, saya lupa. Profil pelajar Pancasila itu ya Kak ya. Ya, oke. Jadi anak-anak itu maksudnya supaya tahu makna daripada Pancasila itu, yang sila yang pertama adalah ketuhanan, artinya anak itu beragama dan saling menghargai kepada agama yang lain, mungkin demikian. Kemudian yang saat keduanya kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Artinya anak itu harus beradab terhadap orang yang dewasa atau dengan gurunya, artinya sopan santun gitu Kak kalau menurut saya. Begitu Ya, aja. ya. Terima kasih. Oke, jadi pemahaman Kak Ponimin itu tadi 90 ya, 90 dengan alasan bahwa eh, karakter dari siswa Gen Z, kalau sekarang ini musimnya bilangnya Gen Z sekarang ini. Gen Z ini Oke. memang agak agak gimana ya, penuh tantangan kita ya. Kita Betul, sebagai betul. ini penuh Iya. tantangan gimana kita mengarahkan si anak ini untuk mengikuti pembelajaran, kemudian kita juga harus banyak tuntutan begitu Kak Penimin ya. Oke. Guru harus nggak boleh bentak anak, harus memfasilitasi anak eh, dengan segala kebutuhan anak gitu ya. Kita harus ramah dengan anak. Ini memang tantangan berat bagi kita, tetapi saya percaya bahwa kakak-kakak semuanya ini bisa bisa menikmati proses pembelajaran dengan anak-anak ini ya, karena kita memang dari awal sudah memilih PJOK inilah yang menjadi pilihan kita ya. Oke, terima kasih Kak Ponimin. Oke, ini di kolom chat Kak Wati lagi sholat dulu. Kak Tony menjawab 75. Oke, karena belum seberapa paham tentang kurikulum yang baru ini. Baik. Nah, kurikulum Merdeka ini, kurikulum PJOK yang baru, ini intinya adalah pemahamannya yang paling mendasar adalah bahwa proses pembelajaran
harus berpusat kepada murid dengan memfasilitasi murid dapat memenuhi kebutuhan geraknya gitu. Jadi kalau bahasa ininya adalah kita nih ngajak murid untuk bergerak sesuai dengan karakter si anak dan minat dan bakatnya gitu, Kak Tony. Jadi Kak Tony menjawabnya 75. Oke, tidak masalah ya. 75. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan? Ini Kak Samino sudah bergabung. Saya pengen dengar suaranya Kak Samino. Menurut Kak Samino nih ya, dari skala 1 sampai 10 nilainya ada berapa menurut Kak Samino? Pemahaman Kak Samino tentang kurikulum PJOK sekarang ini. Bisa open mic Kak Samino. Belum bisa bersuara. Oke. Kak Perdi, Kak Perdi sudah bergabung nih. Menurut Kak Perdi ini berapa Kak Perdi? Gimana? Belum bisa bersuara? Jadi ternyata beraneka ragam ya pemahaman kita terhadap kurikulum PJOK ini. Jadi masih banyak ternyata ilmu baru yang harus kita gali ternyata ya. Tapi saya patut acungi jempol untuk kakak-kakak semuanya, karena dari sekian ini ada yang beberapa orang yang tinggal berapa tahun lagi pensiun ya, walah capek-capek, tapi tetap kakak-kakak semangat untuk mengikuti ini luar biasa. Oke, nanti kalau masih ada yang mau komentar ini silakan aja tulis di kolom chat ya. Skalanya berapa kira-kira pemahaman tentang kurikulum PJOK. Silakan dijawab di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, ini kita ada kuis nih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak apa tujuannya? Silakan tulis di kolom chat. Silakan tulis, nanti saya bacakan. Oke, 5 menit. Silakan ketik kolom chat, kakak-kakak menjawab di kolom chat itu. Silakan 5 menit kakak-kakak menuliskan di kolom chat dari pertanyaan itu. Tuliskan jawabannya di kolom chat. Yo, silakan dituliskan. Saya tak ambil minum sebentar.
Oke, sudah banyak yang menuliskan. Kalau yang Kak Dimas tadi adalah 80 ya, skalanya itu 80. 80 itu alasannya adalah sedikit sudah mengenal dari kurikulum yang sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Dimas. Terus Kak Ponimin menjawab, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini jawabannya untuk menyehatkan badan dan pertumbuhan anak-anak. Oke. Kak Samino menjawab untuk kesehatan dan kebugaran tubuh anak-anak. Ya, ini Kak Samino bisa open mic nggak nih? Kalau bisa open mic, saya butuh statementnya nih. Kak Ferry Agustoni, supaya anak bisa refresh kembali setelah melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Kak Gunawan, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke. Yang lain punya pendapat lain nggak, kakak-kakak? Oke. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Menurut capaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Oke. Yang berikutnya adalah membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Oke, bisa cermati yang di kalimat ke-1 kakak-kakak. Di situ ada namanya kompetensi dan kreativitas. Nah, kompetensi ini apa ya? Kemampuan si anak ini yang akan kita tingkatkan gitu ya. Jadi setelah anak-anak berpartisipasi mengikuti aktivitas jasmani, maka diharapkan tuh kemampuan si anak ini, kompetensinya akan meningkat gitu ya. Dan kreativitas ini akan muncul gitu ya. Diharapkan ini muncul kreativitasnya nanti. Bukan hanya siswanya saja, tetapi gurunya juga punya kreativitas gitu ya. Jadi yang kedua adalah gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini ya bukan sekedar anak terampil saja, tetapi kita juga wajib membantu dan mendukung mereka untuk berperilaku gaya hidup sehat gitu. Yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Tuh.
Ya, jadi ternyata kurikulum Merdeka sekarang ini punya tujuan yang keempat ini ya, tujuannya bagi peserta didik. Baik, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, silakan dijawab dulu, Kak. Boleh di kolom chat. Tuh, ini Kak Wati menjawab, untuk membuat anak menjadi yang menyenangkan dan sehat. Oke. Nih, pemahaman kakak-kakak semuanya, mau kurikulum apapun, apakah kakak-kakak paham tujuan pelajaran PJOK menjadikan sebagai acuan? Nih, kira-kira menurut kakak-kakak seberapa paham nih? Silakan. Kata kuncinya adalah kurikulumnya nih, kurikulum apapun, tidak harus kurikulum Merdeka. Kemudian tujuan PJOK-nya, tujuan PJOK-nya kira-kira kakak-kakak paham tidak? Yo, silakan dituliskan di kolom chat. Kita nggak pakai aplikasi, pakai chat saja yang gampang kan, langsung dari Google dari HP juga bisa, itu ada kolom chatnya, itu langsung aja dituliskan di situnya. Atau boleh langsung angkat tangan, nggak apa-apa. Paham ya, mungkin semuanya sudah paham ini tentang tujuan dari PJOK, karena di atas tadi sudah menjawab beberapa itu. Tujuannya untuk ini, tujuannya untuk kesehatan, untuk kebugaran dan lain-lain. Itu tidak ada yang salah dan semuanya benar itu ya. Oke. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, menurut kakak-kakak, bisakah tujuan-tujuan PJOK itu tercapai di kurikulum Merdeka? Oke, silakan Kak, tuliskan di kolom chat. Kak Dimas menjawab, kurikulum Merdeka diprioritaskan untuk peserta didik. Oke, terima kasih Kak Dimas. Lanjutkan, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kurikulum Merdeka tentang tujuan PJOK itu bisa dicapai di kurikulum Merdeka? Oke, bisa tidak Kak? Coba saya mau membacakan yang kakak-kakak tulis. Menurut kakak-kakak, tujuan PJOK itu bisa dicapai nggak di kurikulum Merdeka? Dua menit dari sekarang. Silakan dituliskan, nanti saya bacakan. Bisa, kenapa? Gitu. Oke, Kak Dimas menjawabnya tujuannya bisa dicapai dalam kurikulum Merdeka. Ya, bisa dicapai ya Kak Dimas ya. Tentunya ini tidak di kurikulum Merdeka saja, di kurikulum yang lain pun bisa tercapai ya. Nah, tapi kita berbicara sekarang ini kurikulum Merdeka ini yang kita pahami kadang
masih apa ya, masih ngambang kita nih. Makanya di sini dipastikan apakah tujuan itu bisa dicapai. Jawabannya dari teman-teman ini pasti bisa ya. Cuman masalahnya kakak-kakak kenapa nggak bingung mau menuliskan atau bagaimana? Silakan tuliskan saja, nggak apa-apa kak. Kalau memang nanti tidak bisa menyampaikannya, tuliskan saja nggak apa-apa. Nanti saya bacakan. Kak Ferry Agustoni, tujuannya bisa ya, bisa tercapai ya, karena pembelajaran kurikulum merdeka berfokus kepada peserta didik. Oke, jadi kurikulum merdeka itu fokusnya kepada peserta didik. Nah, sekarang yang terjadi kalau berpusat kepada peserta didik, gurunya ini sebagai apa ini? Kemarin sudah disampaikan nih, gurunya ini bertugas menjadi apa di presentasi yang kemarin. Ya, gurunya sebagai fasilitator kakak-kakak. Kalau dulu gurunya sebagai sumber pelajaran, kalau di kurikulum merdeka ini guru sebagai fasilitator, karena pusatnya adalah pada peserta didik. Itu. Oke, kita lanjut saja. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita ini sebenarnya lebih gampang sekarang nih kalau membuat perangkat pembelajaran kakak-kakak. Kalau patokannya sudah, nih Kak Dimas menjawab, guru sebagai fasilitator. Tujuannya kurikulum merdeka mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual. Oke, terima kasih Kak Dimas. Di pemerintah ini sudah membuat suatu kerangka kurikulum sebenarnya ya. Kurikulum ini sudah termuat di situ capaian pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, di situ diturunkan ke sekolahan-sekolahan, ini tugas guru sebagai guru mata pelajaran PJOK ini akan menurunkan kembali ke TP, tujuan pembelajaran. Dari CP itu kan secara umum, Kak. Nah, tujuan pembelajaran ini yang membuat adalah kakak-kakak semuanya, gitu. Jadi patokannya dari CP nanti turun ke sekolahan itu menjadi tugas dari kakak-kakak, gitu. Apakah sesuai dengan kondisi sekolahan TP-nya itu, apakah muridnya bisa dilaksanakan, ini yang tahu kakak-kakak, gitu ya. Itu namanya kurikulum merdeka, Kak. Tuh, jadi merdeka sesuai. Kalau memang di sekolahan kakak-kakak nggak bisa untuk bermain sepak bola, ya berarti nggak ada tuh tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran sepak bola. Ganti yang lain, berarti yang ada gitu. Tuh. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Gimana kira-kira? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini bisa dipahami nggak kalimat pemantik ini? Bagaimana memastikan
agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikannya? Kita lanjut terus ya. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini proses backward design ini ada 3. Saya ulangi. 1, mengidentifikasi CP, kedua adalah menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke. Pesan kuncinya nih kakak-kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, kalau kita membuat RPP kakak-kakak ya, atau modul ajar, ada tiga komponen ini, tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya itu sudah sah kak, sudah sah menjadi modul ajar. Jadi gampang tuh sekarang buat RPP itu, yang penting ada tujuan ini, ada langkah pembelajarannya, ada penilaiannya, itu sudah dianggap modul ajar. Aktivitas 2 yang akan kita lakukan ini adalah penyusunan program PJOK. Nah, nih. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, silakan kakak-kakak. Nih, definisi dari kurikulum ini benar atau salah, Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ada yang bisa menjawab? Benar atau salah? Cuman benar atau salah aja. Kurikulum PJOK merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Siapa yang bisa open mic? Jawabannya adalah salah. Ya Kak ya. Kurikulum bukan merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, karena yang dikuasai bukan hanya keterampilan ya kalau PJOK itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Buku teks peserta didik dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Ya, buku teks bukan suatu kurikulum, tetapi buku teks adalah pelengkap dari sumber belajar. Ya. Yang ketiga,
Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi ada 3 asesmen itu. Ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi itu Kak. Kurikulum itu maksudnya adalah seperti itu. Oke. Masih menyimak ya kakak-kakak ya. Masih Kak. Oke. Kita lanjut. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Pelaksana kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. 4. Penggunaan perangkat ajar. 5. Kurikulum satuan pendidikan KSP. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini komponen dari kurikulum. Sumbernya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022, poin 72. Itu dasarnya. Jadi kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini menurut Menteri Kemendikbudristek tahun 2022, poin 70. Komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Tuh. Lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jawabannya adalah agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira pada kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi. Ini tadi masih terkait dengan apa namanya, Menteri Pendidikan tadi, Menteri Kemendikbudristek tahun 2022. Jadi tujuannya sama, bagaimana membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, ini saya perlu dengar ceritanya kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak membuat kurikulum, menyusun kurikulum PJOK di sekolahan kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak. Open mic, silakan open mic.
mungkin Kak Ponimin ya, Kak Ponimin yang sudah senior mungkin banyak ceritanya tentang menyusun kurikulum PJOK Kak. Ya silakan. Ini ya. Nah, Oke, monggo Kak. Jadi menyusun kurikulum Merdeka itu adalah disesuaikan dengan keadaan sekolahan. Jadi suatu contoh mungkin Ya. sekolahan yang agak jauh dari bahasanya Pak, internet ya. Mungkin udah berbeda cara menyusunnya Pak. Pak Ju. Ya, ya. Kalau di daerah perkotaan mungkin biasanya apa ya kurikulum itu agak sedikit gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ponimin. Jadi menyusun kurikulum itu kalau Kak Ponimin menyesuaikan karakteristik dari sekolahannya gitu ya. Jadi kita melihat lagi kultur di sekolahannya, kemudian lingkungannya seperti apa. Maka kita aplikasikan kurikulum tersebut gitu ya. Kalau memang tidak mendukung, lingkungannya tidak mendukung, ya jelas tidak dimasukkan begitu ya, kira-kira seperti itu. Betul. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau statement cerita menyusun kurikulum ini Kak? Ada beberapa pertimbangan mungkin ya tentunya ya. Pernah nggak kalau kakak-kakak dalam menyusun kurikulum ini oleh tim pengembang kurikulum di sekolahan kakak-kakak untuk diajak diskusi? Mungkin seperti itu ceritanya. Jadi kalau saya bercerita, saya oleh tim pengembang kurikulum di sekolahan saya, ini saya diajak berdiskusi terkait materi-materi yang akan disampaikan, terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan di semester ini misalnya. Di tahun ini kelas sekian, dari CP yang ada kira-kira materinya adalah ini gitu. Jadi ceritanya begitu. Kenapa yang ini tidak dilaksanakan ya? Karena memang di sekolahannya tidak mendukung ya dari segi sosial lingkungan, kemudian tujuan dari sekolahan ini tidak mendukung, makanya ya tidak dibuatkan gitu ya. Ceritanya. Ada lagi yang lain nggak, kakak-kakak? So, kalau mau dituliskan di kolom chat ya silakan. Yuk, silakan kakak-kakak, kita baru 45 menit nih. Masih 45 menit lagi kita. Banyak waktunya. Mungkin dalam menyusun kurikulum ya, kakak-kakak ini ada cerita mungkin tidak pernah dilibatkan oleh sekolahan, tahu-tahu sudah jadi gitu misalnya. Ada nggak yang seperti itu Kak? Kalau dulu pernah waktu KTSP itu. Kalau KTSP sudah tahu-tahu jadi, kita tinggal laksanakan gitu ya Kak Pon ya. Oke. Yang lain kalau mau berkomentar, ceritanya ini menyusun kurikulum PJOK yang sekarang nih kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak? Apakah biasa saja ataukah banyak hambatan-hambatannya gitu? Karena di sekolahan ada yang satu sekolahan itu kan ada yang 2, ada yang 3 orang guru gitu. Mungkin temennya nggak sependapat dengan begini kan gitu ya. Maka perlu perlu kolaborasi, perlu namanya
diskusi dalam menyusun kurikulum PJOK. Karena kurikulum yang kita susun ini dari CP yang sudah ada diturunkan ke tujuan pembelajaran, ini nanti akan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu. Jadi modul ajar yang kakak-kakak buat ini nanti yaitu menjadi kurikulumnya punya sekolahan kakak-kakak semuanya gitu. Jadi tidak akan sama kurikulum di sekolahan Kak Ponimin dengan Kak siapa misalnya Kak Dimas gitu atau Kak Tony. Ini nggak akan sama karena punya masing-masing punya. Oke, ini Kak Pur baru bergabung nih Kak Pur Koko. Gimana Kak Pur? Nah, ini kita sudah berjalan 45 menit ini tadi. Tidak apa-apa. Mohon izin bergabung, ingatnya jam 2. Oke ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, mungkin langsung punya statement cerita ini Kak Pur. Dari dari slide yang saya tampilkan itu berbagi cerita nih ceritanya nih. Kak Purwoko diminta menyusun kurikulum PJOK di sekolahan gitu kan. Nah, bagaimana nih ceritanya nih? Langsung bicara ini. Oh ya. Ya, dari pengalaman yang kemarin-kemarin, yang pertama itu menentukan apa sih yang ada di sekolah itu, kelebihan dan kekurangannya. Setelah mengetahui apa saja yang ada di sekolah itu, kemudian merencanakan. Setelah merencanakan, kemudian membuat perencanaan, ya, strateginya, kemudian metodenya, itu, dan di akhir ada asesmen. Setelah ada asesmen, baru ada refleksi. Jadi ada beberapa hal itu Kak. Menurut saya itu Kak. Ya, terima kasih Kak Pur. Jadi sedikit berbeda dari apa yang disampaikan Kak Ponimin tadi, bahwa dalam menyusun kurikulum adalah melihat karakteristik dari sekolahan kakak-kakak. Ya. Jadi melihat karakteristik siswanya, lingkungannya, kemudian visi misi sekolahannya, maka dari CP yang sudah dibuat, capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh pemerintah, nah ini tinggal kita turunkan menjadi TP, tujuan pembelajaran. Ya. Nah ini yang akan kita turunkan gitu. Nah jadi kalau berceritanya tentang pada saat penyusunan penyusunan kurikulum PJOK, maka kita diminta oleh tim sekolahan menyusun atau membuat kerangka yang sudah ada dari CP-nya, gitu kan. Kita lihat dengan kondisi sekolahan, memungkinkan tidak kalau kita laksanakan, kan gitu. Kalau memungkinkan, kita akan turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita turunkan lagi menjadi kita buat menjadi modul ajar, gitu. Nah, modul ajar itu nanti yang akan kita oleh tim pengembangan kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kurikulum yang ada di sekolahan Kak Pur jelas akan berbeda dengan sekolahnya Kak Ponimin, akan berbeda dengan sekolahnya Kak Ferdi. Nah, tapi kalau sekarang boleh tidak boleh kalau umpamanya kita ATM gitu bahasanya ya. Ini ya saya bilang tadi, mengapa kurikulum berbeda antar satuan pendidikan. Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan
peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bahwa kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, tadi kan nih dalam menyusun ini kan kita lihat komponennya, karakteristik satuan pendidikan, visi misi, tujuan satuan pendidikan, kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Tuh, itu kata menteri. Baik, lanjut ya. Nah, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, ini Kak. Bagaimana? Ini boleh tuliskan di kolom chat saja, nggak apa-apa. Bagaimana kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mapel PJOK? Silakan dituliskan di kolom chat. Waktunya 2 menit. Silakan dituliskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak, ini bagaimana kakak-kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Adakah yang mau menyampaikan statementnya? Kak Ferry, bisa karena ini tadi ya. Kalau nggak ada ceritanya, ada silakan tunjuk tangan ya kalau memang mau bercerita. Atau mau menjawab dua nih. Nah, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, silakan. Yang pertama tadi tentang kakak-kakak merancang PJOK. Lihatnya apa nih? Lihat CP yang sudah ada gitu ya. CP yang sudah ada dari kementerian, Kemendikbudristek. Kan sudah di-share. Di CP itu semuanya ada. CP sekolahan fase A, B, C. Harus ngapain itu? Gitu. Di CP-nya sudah ada. Tinggal kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Habis tujuan pembelajaran, oke, kita buat modul ajar gitu kan. Nah, modul ajar isinya tentang apa? Nah, modul ajar itu ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, langkah penilaian. Nah, itu masuk ke dalam modul ajar. Gitu ceritanya, Kak. Itu yang pertama, merancang program PJOK. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, silakan tuliskan di kolom chat. Waktunya 2 menit saja. Silakan menulis semuanya kakak-kakak, karena tulisan kakak-kakak ini nanti
kerekam juga gitu di apa namanya, di record ini nih, terekam gitu tulisan kakak-kakak, makanya sebagai bahan absensi dan laporan gitu. Oke, silakan kakak-kakak tuliskan saja, boleh nomor 1, boleh nomor 2. Oke, saya tunggu 2 menit. Oke, mungkin langsung ada yang mau memberikan statement, Kak Pur atau Kak Ponimin atau Kak Tony, apakah masih terkendala soundnya? Apa saja yang selama ini kakak itu sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas BJOK? Apakah masih bingung memahami kalimatnya? Ya apa? Enggak lah ya, gampang kok itu, pertanyaannya kayak kuis saja kok. Kak, oke, ini sudah menuliskan Kak Gunawan, sikap kerjasama dan sportivitas dalam kegiatan pembelajaran. Kak Pur, merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial, menyisipkan elemen keterampilan dasar, kesehatan, dan sportivitas dalam bentuk TP, ATP, sampai dengan penilaian. Oke, lengkap banget ini. Itu yang nomor 1 Kak ya. Ya, nomor 1. Nomor 2 Kak, bisa langsung Ya. statement Kak. Silakan Kak Pur. Menurut Kak Pur nih apa nih yang bisa dianggap sesuatu yang bernilai? Silakan. Ya, terima kasih Kak. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang pasti sesuatu yang bernilai tentunya karakteristik siswa, ya, pembentukan karakteristik siswa, baik sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Disitulah harapannya murid-murid yang mengikuti itu dapat mencapai. Ya. Kakak-kakak ingat waktu aset kemarin? Nah, itu kan ada beberapa aset tuh ya. Nah, kita dari aset yang ada itu menjadi bernilai semua sebenarnya. Jadi kita akan mengoptimalkan aset yang ada. Jadi kemarin tatap maya modul 1.2
tentang aset dulu ya. Ini kakak-kakak diajak untuk menganalisis aset dan diajak untuk berpikir positif gitu berdasarkan aset. Jadi aset based thinking. Jadi berpikirnya aset yang kita miliki merupakan sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kalau umpamanya hal apa saja yang menjadi sesuatu yang bernilai, lah satu adalah saya punya aset manusia. Aset manusia itu saya memiliki rekan kerja yang kompeten misalnya. Kemudian memiliki murid yang banyak misalnya. Murid yang banyak itu kenapa menjadi aset ya? Saya anggap menjadi aset gitu kan, karena saya akan banyak pilihan, saya banyak memunculkan kreativitas dalam proses pembelajaran gitu. Saya memiliki kepala sekolah yang mendukung kegiatan saya misalnya dalam berolahraga, event-event. Nah, ini merupakan sesuatu yang bernilai nih. Lingkungan bagaimana lingkungannya? Lingkungan sangat sangat bernilai untuk menunjang proses pembelajaran, karena orang tua itu kan maksudnya mendukung gitu ya, mendukung, orang tuanya mendukung sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler. Kemudian lingkungannya sangat strategis sehingga dapat diakses dari mana saja, tidak kesulitan ketika saya mau melaksanakan kegiatan ekskul sore hari misalnya, waktu libur misalnya, anak disuruh datang ke sekolahan karena tempatnya strategis, anak-anak berbondong-bondong penuh semangat misalnya seperti itu. Nah, dan aset-aset yang lain ya, termasuk aset politik atau aset fisik gitu ya. Nah, fisik ini terkait dengan apa namanya, saya punya gedung olahraga yang bisa saya berdayakan untuk proses pembelajaran gitu. Saya bisa melakukan SEM, Sport Education Model misalnya. Nah, itu merupakan sesuatu yang punya nilai sebenarnya kakak-kakak ya. Jadi kita tetap mengacu kepada hal-hal tersebut gitu. Bisa ditangkap ya kakak-kakak ya. Ini Kak Gunawan tadi menjawab nomor 1 itu adalah apa nih tadi? Nomor 1 adalah bagaimana kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari kurikulum. Nomor 2, Kak. Oh, nomor 2 ya, nomor 2 Kak Gunawan menjawab nomor 2 adalah sikap kerjasama dan sportivitas dalam kegiatan pembelajaran. Oke, yang bernilai itu menurut Kak Gunawan seperti itu. Atau mungkin bisa disampaikan lebih statement-statementnya Kak Gunawan. Menurut Kak Gunawan mungkin kalau nulis itu kan lama, jadi poinnya adalah ini, tapi penjabarannya mungkin lebih banyak lagi gitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, silakan tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Waktunya 3 menit lah, 3 menit. Silakan kakak-kakak. Tuliskan untuk pertanyaan nomor 3 itu, bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, bagaimana Kak caranya Kak? Silakan 3 menit ya. Tulis Kak nanti di kolom chat. Nanti saya bacakan. Atau Kakak nanti yang membacakan langsung.
Silakan di komentari Kak, jawab di kolom chat. Gimana? Ada yang sudah menuliskan atau mau berkomentar? Bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan semua tadi ke dalam proses pengembangan kurikulum di sekolahan? Silakan, Kapur. Mungkin bisa gambarannya Kak ya, Ya. mengintegrasikan ke dalam pengembangan mata pelajaran PJUK yang pertama tentunya mengidentifikasi yang kita punya di sekolah itu, baik siswanya, gurunya, ataupun yang lain. Tentunya identifikasi itu kita mintakan dari masing-masing baik guru, kemudian karyawan ataupun siswa yang ada di situ. Kemudian yang kedua, kita apa saja kita bisa integrasikan di situ. Tentunya kita mengikuti dari pengembangan itu sesuai dengan kurikulumnya yang diberikan dari Dinas Pendidikan, yaitu standar pendidikan nasionalnya, apa yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari kurikulum tersebut. Kemudian langkah berikutnya ya kita bisa menyusun atau merancang untuk pengembangan PJUK sendiri.
Dan langkah-langkah berikutnya tentunya ya adanya implementasi, kita menerapkan kurikulum yang disusun dengan melibatkan semua pihak, tentunya juga untuk pelatihan bagi guru yang akan mengajar itu. Dan tak lupa juga kita melakukan evaluasi dari pelaksanaan itu. Itu sih menurut pendapat saya, Kak, dari mengintegrasikan ke dalam proses pengembangan kurikulum itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pur. Jadi itu adalah mengidentifikasi yang kira-kira dapat kita untuk menunjang proses berikutnya, begitu ya kira-kira ya. Nah, Ya. jadi kakak-kakak semuanya, ketika kita dituntut untuk mengintegrasikan pemikiran-pemikiran cerdas kita, bahwa disitulah ada kekuatan ketika kita mampu mampu menganalisis, kemudian mendata hal-hal yang sekiranya itu menjadi poin penting, nilai penting untuk pengembangan kurikulum, begitu ya. Karena yang menentukan, yang menjalani adalah kakak-kakak semuanya. Kakak sebagai guru PJOK, maka ketika nanti dibuatkan kurikulum oleh orang lain, ini nggak akan ngerti gitu. Makanya sekarang ini kakak-kakak disuruh untuk mengintegrasikan tersebut, gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya adalah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 1. Kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Nah, karakteristik dari peserta didik ini akan berbeda-beda ya. Ketika tempatnya Kak Dimas dengan tempat saya, ini akan berbeda gitu. Karakteristik dari sekolahannya. Kak Sri Haryani, selamat bergabung. Jadi ini menentukan kurikulum yang akan kita pakai nanti. Maka saya bilang kurikulum tempat saya dengan Kak Dimas akan berbeda karena dari karakteristik peserta didik sudah berbeda. Kemudian yang kedua adalah konteks masyarakat. Nah, masyarakat itu di dalam lingkungan sekolahan maupun di sekitar sekolahan gitu. Jadi konteksnya akan berbeda, pendapatnya antara lingkungan sekolahan tempat Kak Dimas dengan tempat saya ini berbeda gitu ya. Kemudian waktu jelas berbeda ya. Kalau alokasi jam pelajaran ini kan sesuai dengan TP atau modul ajar, atau modul ajar ini kan tergantung nih tempatnya Kak Dimas, mungkin hanya 2 JP saja cukup gitu. Mungkin tempat saya hanya 1 JP cukup, atau sebaliknya gitu. Tempat saya 3 JP, tempat Kak Dimas 1 JP itu sudah cukup ya. Makanya ini menjadikan pengaruh terhadap pengembangan program PJOK gitu. Kemudian yang kelima adalah cakupan dan tahapan. Nah, ini jelas berbeda ya. Langkah-langkah pembelajarannya berbeda. Kemudian yang keenam adalah teknologi. Nah, teknologinya mendukung tidak? Yang disampaikan oleh siapa tadi? Kak Ponimin, yang pertama tadi WiFi misalnya. Kalau sekolahan yang sulit sinyalnya, ya mau belajar tentang menggunakan TPEC, teknologikal pembelajaran, ya ini akan sulit. Menggunakan TIK itu akan sulit gitu kalau sinyal aja susah gitu. Tapi kalau sinyalnya gampang, kita tampilkan YouTube pembelajaran tentang materi atau teknik dasar permainan sepak bola misalnya, atau bola basket, maka akan mudah gitu ya.
Makanya ini yang menjadi pengaruh yang dapat mempengaruhi pengembangan program PJOK di sekolahan kakak-kakak semuanya. Jadi 6 ini yang menjadi poin pentingnya. Aktivitas ketiga adalah karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini tadi, sore ini? Apa kira-kira kata kuncinya, Kak? Yang menjadi kata kuncinya. Nah, ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial adalah muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter dari peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Apa itu? Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan budaya setempat. Nah, di modul yang kemarin itu kalau masih ingat kakak-kakak, modul 1.4 itu tentang apa itu ya? Modul 1.4 masih ingat tidak, Kak? 1.4. Ayo saling mengingatkan lagi. Modul 1.4 itu tentang apa? Modul 1.4 itu tentang salah satunya isu-isu sosial ya, kalau tidak salah kemarin. Bagaimana kita menganalisis tentang sesuatu yang ada di sekolahan gitu kan, itu masuk karakteristik peserta didik tuh. Isu-isu sosial. Ya, isu-isu sosial. Ingat-ingat ya kakak-kakak ya, sambil dibaca-baca kalau ada waktunya, sehingga ketika kakak membaca modul yang sudah ada ini, nanti akan lebih peka lagi bagaimana isu sosial yang terjadi di sekolahan. Tidak ada kesenjangan gender misalnya nanti. Dia harus adil gender, harus bagaimana. Ini menentukan proses pembelajaran kita nanti, berdiferensiasi atau enggak. Berdiferensiasinya bagian apa? Berdiferensiasi proses atau berdiferensiasi konten. Nah, ini kadang yang harus dicermati oleh kakak-kakak semuanya. Jadi karakteristik kurikulum Merdeka ini ada 3 poin, adalah fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Ini yang disampaikan Kak Ponimin tadi, yang profil pelajar Pancasila tadi itu. Ini adalah bagian dari karakter murid yang akan kita kembangkan. Selain itu adalah kompetensinya, kompetensi si anak ini bagaimana anak-anak ini menggali kompetensi itu tidak hanya pada kompetensi kinestetik, tetapi adalah kompetensi sosial, kemudian emosionalnya juga harus matang gitu ya. Jadi sebenarnya banyak PR kita ya, tetapi perlahan kita mulai kita diarahkan
untuk memahami sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Jadi kalau fleksibilitas ini namanya fleksibel itu kan kadang menyesuaikan gitu ya. Maka kurikulum Merdeka ini ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi siswanya gitu. Karena yang saya sampaikan berulang kali tadi, sekolah Kak Dimas itu nggak sama dengan saya, kemudian tempat sekolahnya Kak Pur ini jelas berbeda dengan tempatnya Kak Ponimin gitu, tempat Kak Ferdi, Kak Tony gitu. Jadi menyesuaikan kondisi sekolahnya. Kalau memang tidak bisa, ya nggak bisa kita pakai juga kan begitu. Maka kita alihkan cari gantinya kan gitu. Kita cari ganti materi yang memang sesuai dengan peserta didik. Kemudian satuan pendidikannya itu biasanya punya branding masing-masing ya. Kalau tentang IT mungkin konteksnya sudah beda lagi, kurikulumnya akan beda gitu. Oke, itu ya kakak-kakak ya. Ini 3 poin penting nih untuk karakteristik dari kurikulum Merdeka. Kalau sudah berbicara 3 poin penting ini dan kita untuk mengetahui apa namanya karakter ini, kita kembali lagi ke 1.4. Kita paham banget tentang isu-isu sosial yang terjadi di dalam proses pembelajaran PJOK gitu. Sudah benar nggak pelajaran kita ini? Ngajarnya kita ini sudah benar nggak? Karena saya pisah-pisah misalnya. Oh, menurut modul yang ada di situ ini nggak boleh kalau kita pisah-pisahkan. Kemudian yang badannya apa namanya obesitas misalnya, nggak boleh kita berikan sesuatu yang eksklusif kan gitu. Jadi pembelajarannya ya harus secara inklusif gitu ya, menyeluruh, tidak ada yang dibedakan, yang lebih istimewa tidak ada gitu ya. Nah inilah konteks dari kita belajar tentang isu sosial yang terjadi, supaya kita menyusun dalam menyusun kurikulum PJOK yang sekarang ini kita banyak pahamnya gitu ya kakak-kakak ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Kita buka yang ini. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut kakak-kakak, apa yang dapat kakak-kakak simpulkan dari kita butuh statement dari kakak-kakak? Ada yang mau memberikan statement? Atau saya dulu nih, saya berikan istilah. Jadi kalau menurut saya, guru itu sebagai petani. Kalau petani itu kan menanam padi, anak-anak ini sebagai padinya nih, dia akan tumbuh padi gitu. Jadi tergantung bibitnya. Jadi anak-anak kita ini ada yang menjadi bibitnya padi, ada yang bibitnya jagung gitu kan.
Nah, ini sudah sesuai dengan kodratnya. Nah, saya sebagai petani, maka saya tinggal ngurusin saja itunya gitu. Jadi kalau saya tanamnya bibit padi, maka ya tumbuhnya padi. Kalau saya tanamnya bibit jagung, ya tumbuhnya jagung. Kira-kira seperti itu, Kak. Makanya menurut Ki Hajar Dewantara itu eh, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak itu lahir itu sudah punya kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam dan kodrat zamannya sudah punya masing-masing. Tinggal bagaimana saya membawa ke anak-anak ini. Saya merawatnya, gitu kan, kalau bahasa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak tersebut, maka tugas saya akan membimbing anak-anak tersebut sesuai dengan kodratnya. Jadi bahasanya adalah saya menjadi seorang petani, saya menanam padi yang sudah saya pegang itu sehingga padinya bisa tumbuh subur. Nggak mungkin ya, kalau saya nanam padi nanti anak-anak ini ibaratnya padi terus saya buat supaya menjadi jagung, kan tidak mungkin. Makanya seperti itulah kira-kira gambarannya, kakak-kakak. Ya, bisa dipahami kakak ya, atau ada pendapat lain silakan, atau punya statement yang berbeda silakan. Namanya kita diskusi, ini kan masuk ke dalam diskusi dan kita telaah pemikiran Ki Hajar Dewantara nih. Monggo silakan. Di situ ada yang kata-kata apakah kodrat anak bisa dirubah. Nah, ini pertanyaan Kak Ponimin ini. Menurut kakak-kakak atau menurut Kak Ponimin, bisa nggak kodrat itu bisa dirubah? Tidak. Namanya kodrat itu seperti apa? Oke, Kak Jul. Oke, monggo. Kalau menurut pendapat saya, kodrat itu adalah sifat ya. Ya. Ya, sifat. Jadi sifat itu bisa diubah apabila anak itu mau mengubah sendiri. Atau saya sebagai orang dewasa, kodrat saya bagaimana? Kita bisa nggak mengubah sifat kita? Karena sifat saya itu agak kasar. Dengan belajar, dengan lingkungan, dengan keluarga, atau dengan istilahnya kita selalu mengaji bahasanya. Mungkin kita bisa berubah. Jadi kodrat itu bisa diubah asalkan diri kita sendiri ini bisa mengubah. Begitu, Kak Ju. Terima kasih. Oke, menurut Kak Ponimin adalah kodrat anak ini bisa diubah gitu ya. Kakak-kakak yang lain silakan mengomentari atau memang mau menyampaikan sesuatu. Jadi silakan, nggak ada yang salah ya. Karena kita belajar ini kan belajar pedagogis, belajar andragogik gitu ya, pembelajaran orang dewasa kita ini kan. Kalau menurut kakak-kakak yang lain berbeda, silakan. Oke, Kak Pur, silakan Kak Pur. Ya, pada dasarnya kodrat itu kan memiliki hukum alam lah, atau sifat asli atau sifat bawaan gitu, secara umum. Itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, kan begitu. Sehingga tidak manusia pun tidak mampu untuk menolaknya, karena kodrat itu ya bersifat universal begitu. Contohnya sebagai kodratnya laki-laki ya dalam kedewasaan itu ya
berbeda juga dengan kodratnya seorang perempuan kan gitu. Ada melahirkan, ada menyusui. Nah, itulah salah satu kodrat itu. Jadi dalam hal ini apa yang Ki Hajar Dewantoro garis bawahi ya pada dasarnya anak itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang ya setinggi-tingginya itu yang digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantoro kan gitu. Nah, kemudian pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak seperti Kak Jul tadi. Banyak bibit-bibit, banyak mutiara-mutiara, ada padi, ada jagung, ada yang lainnya. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana kita menuntun tumbuh kembangnya itu. Jadi kalau sudah kita mau misalnya bibitnya padi, kita akan buat bagaimana padi itu menjadi nilai yang baik, yang punya nilai jual. Kalau kita punya bibit jagung, bagaimana seorang pendidik itu menuntun bertumbuh kembangnya, jagung ini pun menjadikan nilai jual yang tinggi kan begitu. Itu yang sudah ada dalam diri anak itu. Nah, kita sebagai pendidik ya bagaimana kita menuntun, membimbingnya hingga muncullah hasil yang sangat baik begitu. Terima kasih, Kak. Mohon maaf saya terpental ini tadi, kakak-kakak nggak tahu sinyalnya pas down. Baik, sorry ya Kak Pur, tadi terpental saya Kak Pur. Ya. Oke, Kak. Oke, jadi intinya ya begitu. Jadi intinya setuju juga dengan pendapatnya Kak Jul tadi bahwa bagaimana kita menuntun, menanamkan ada bibitnya padi, ada bibitnya jagung, yang akhirnya nanti kita kembangkan menjadi nilai jual yang tinggi kan begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pur. Jadi kalau bicara kodrat ini kan apa ya, takdir gitu ya. Jadi kalau kodrat ini bahasa ininya adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kan begitu, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita membaca filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kalau siswa ini atau peserta didik ini punya kodrat yang sudah memang digariskan gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai pendidik ini berlaku, makanya di situ diminta sebagai kita ini menjadi fasilitator gitu ya. Artinya pembelajaran itu berpusatnya kepada anak, sehingga nanti si anak ini tadi tidak harus kita arahkan harus bisa ini gitu. Jadi kita pahami lagi bahwa poinnya pembelajaran itu ya kita fasilitasi si anak-anak tersebut agar dia bisa bisa terpenuhi kebutuhan tentang geraknya, misalnya seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut saja, kita waktunya
Dikit lagi. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu diharapkan nih memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini yang akan kita lakukan ini. Kita dari tadi ngomong ini muaranya adalah ini, kakak-kakak harus mampu ada 3 poin tersebut. Gitu, Kak. Oke, terima kasih. Baik, dari rangkaian kegiatan kita dari pagi sampai sore hari ini, kakak-kakak, saya butuh satu refleksi akhir. Apa yang dapat kakak pelajari dari kegiatan kita hari ini? Silakan, 1 orang atau 2 orang yang mau berkomentar, silakan. Kita refleksi sebentar, 1 atau 2 orang. Pelajaran apa yang didapatkan dari materi siang hari ini? Silakan, kakak-kakak. Kak Wati, mana Kak Wati? Atau Kak Haryani atau Kak Wati? Biar ada suaranya gitu. Kak Ferry, Kak Tony, silakan memberikan statement tentang refleksi kita hari ini. Materi kita pertemuan ini kan tatap maya ke-7, pengembangan kurikulum PJOK. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini? Silakan. Tidak ada? Masa nggak ada yang refleksinya? Masa nggak ada? Silakan Kak Pur. Aduh, lagi Kak. Aduh. Ya. Dari materi ini bahwa apa yang digaris bawahi oleh Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi dasar dari pendidikan itu pendidikan untuk semua. Ya. Kemudian pendidikan itu bersifat holistik, ya, tidak hanya terbatas pada aspek akademis mata, tetapi juga ada fisik, emosional, sosial, dan budaya. Kemudian juga pendidikan itu menanamkan karakter. Kemudian pendidikan juga sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam refleksi ini, dalam kesempatan ini saya mengutip beberapa materi yang diberikan oleh modul, bahwa dalam kurikulum Merdeka itu setiap anak itu adalah suatu mutiara atau bintang yang berkilau. Nah, setiap peserta didik atau murid itu memiliki suatu potensi yang unik, yang perlu ditemukan atau diungkapkan melalui pendidikan yang tentunya sangat terarah. Jadi pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan
dari potensi yang dimiliki oleh individu sebagai peserta didik. Itu salah satu refleksi yang saya coba kaitkan, saya baca dari modul yang ada. Itu Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Purwoko. Beri aplaus untuk kita semua kakak-kakak. Untuk sesi terakhir kita foto dulu, baru saya akhiri nanti. Oke, sudah buka open kamera 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Saya stop screen dulu, stop record dulu. Baik.